Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat ya. Oke guys, pernahkah kalian mendengar ada pertanyaan pendek yang biasanya suka diselipkan di akhir kalimat? Nah, dalam bahasa Inggris tentunya kalian pernah dengar ya. Kalau kita logikakan dalam bahasa Indonesia, mungkin contohnya seperti ini. Kalian mendengar pernah kalimat bahwa kita akan segera mulai, iya kan? Atau ada kalimat yang contohnya seperti ini. Deadline hari ini sudah selesai. Sudah kan? Nah, sama halnya dengan bahasa Inggris, di bahasa Indonesia juga ada pertanyaan pendek tersebut. Namun, kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama question tag. Nah, konten kita kali ini akan membahas tentang question tag tersebut. Mulai dari definisi, kemudian rumus, serta contoh-contoh kalimatnya. So, what do you think? Are you ready? Are you ready? Let's go! Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai definisi dari question tag. Nah, secara definisi, question tag merupakan sebuah pertanyaan pendek yang diletakkan di akhir kalimat. Nah, untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan tentunya. Nah, secara sederhana, pertanyaan pendek ini mengubah sebuah pernyataan menjadi sebuah pertanyaan. Oke, secara sederhana berarti pertanyaan pendek ini mengubah yang awalnya merupakan pernyataan menjadi sebuah pertanyaan. Nah, caranya membuat question tag ini cukup mudah. Hanya tinggal menambahkan koma di akhir kalimat dan menyelipkan pertanyaan pendek tersebut. Nah, pertanyaan pendek yang akan kita selipkan ini biasanya gabungan antara sebuah auxiliary verb dan juga pronouns. Sekarang kita akan lanjutkan ke rumus membuat question tag. Saya akan bacakan beberapa rumus yang perlu kalian note untuk membuat question text ini. Yang pertama, ketika kalimat pernyataan menggunakan linking verb be, maka pertanyaan pun menggunakan be. Maksudnya begini, ketika kalian menggunakan kalimat pernyataan itu yang kalimatnya ada to be, seperti contohnya to be present is MR ataupun to be past yaitu was or were, maka pertanyaannya pun juga akan menggunakan be tersebut. Ingat ya. Kemudian kita lanjut yang kedua. Jika kalimat pernyataan menggunakan primary auxiliary verb atau model auxiliary verb, maka pertanyaannya pun menggunakan auxiliary verb yang pertama. Jadi contohnya gini, menggunakan primary auxiliary verb seperti be, do, atau have, ataupun menggunakan modal auxiliary verb. Nah, seperti yang kalian tahu, modal auxiliary verb banyak ya. Contoh seperti will, kemudian would, kemudian ada may, ada juga should, ada can, dan sebagainya. Nah, maka pertanyaannya pun akan menggunakan bentuk dari auxiliary verb tersebut. Kemudian, yang ketiga, jika kalimat pertanyaan menggunakan main verb seperti linking verb dan tanpa didampingi dengan auxiliary verb, ya, maka do, does, did akan digunakan dalam membuat question tag. Nah, kalimat ini contohnya adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau main verb. Ya, sehingga untuk membuat pertanyaan pendeknya kita membutuhkan kata bantu. Nah, kata bantu itu bisa do atau does,
kalau kalimatnya adalah present, dan juga bisa menggunakan did untuk kalimat yang berbentuk past tense. Oke? Kita lanjutkan. Yang berikutnya, jika kalimat berupa larangan atau perintah, maka pertanyaannya diawali dengan will you? Oke, jadi pertanyaan yang diawali dengan will you dalam question text dikhususkan untuk pertanyaan berupa kalimat larangan ataupun berupa kalimat perintah. Nanti akan saya berikan contohnya. Lanjut ya. Jika kalimat pertanyaan menggunakan subjek yang tidak spesifik, ya contohnya nobody, no one, kemudian everybody, dan seterusnya, maka kamu harus menyematkan they dalam question text tersebut. Karena itu ya, karena mereka tidak punya spesifik subjek, jadi untuk menuliskan subjeknya, semua yang saya sebutkan tadi seperti contoh everybody, nobody, everyone, kita gunakan they sebagai subjeknya. You get it? Lanjut ke intonasi dalam mengucapkan atau penggunaan dari question tag ini. Nah, penjelasannya seperti ini. Tujuan dari penggunaan question tag sama-sama kita tahu adalah untuk menanyakan mengenai informasi atau meminta persetujuan kepada si lawan bicara. Ketika kamu menggunakannya untuk menanyakan sebuah informasi di mana posisi pembicara tidak tahu apakah informasi ini merupakan informasi yang benar atau salah. Nah, kondisinya yang seperti itu tadi, ya, yang tidak tahu bahwa posisinya benar atau salah, maka kita akan memberikan penekanan dengan intonasi naik atau yang sering disebut juga dengan rising intonation. Jadi question tag-nya akan diberi sedikit penekanan ya. Nah, sebaliknya apabila pertanyaan yang digunakan untuk meminta persetujuan dengan kondisi bahwa pembicara yakin nih bahwa informasi yang diberikan itu ya diketahui bahwa itu sebenarnya benar, hanya membutuhkan klarifikasi atau memvalidasi saja, maka dengan kondisi tersebut kita akan menggunakan question tag dengan intonasi atau penekanan yang sedikit lebih rendah atau menurunkan intonasi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan falling intonation. Yuk kita langsung masuk ke contoh kalimat yang menggunakan question tag. Secara sederhana dan yang lebih simple, saya akan mulai dari kalimat berbentuk positif ya. Contohnya seperti ini. He's a doctor, isn't he? Nah, kalian bisa lihat ya, ini bentuk question tag-nya yang di belakang setelah koma. Isn't he? Nah, satu catatan buat kalian bahwa apabila kalimat pernyataannya berbentuk positif, maka question tag-nya harus berbentuk negatif. Jadi dibalik ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa dalam kalimat pernyataan sebelumnya, kalimat ini sudah memiliki to be, yaitu is. He is a doctor. Maka untuk question tag-nya, to be tersebut harus digunakan kembali. Ya, isn't he? Tanda tanya. Atau contoh kalimat yang kedua. You work in a bank, don't you? Tanda tanya. Ya, question mark. Nah, dari kalimat yang barusan saya sebutkan, pernyataannya, ya, statementnya, bahwa menggunakan main verb, yaitu work. Nah, karena dia menggunakan main verb, seperti rumus yang tadi sebelumnya saya sudah sampaikan, maka kita membutuhkan kata bantu nih, do, did, or does. Karena kalimat yang barusan adalah bentuk present, dengan subjeknya adalah you, maka kata bantu yang kita butuhkan adalah do. Ya, don't you? Karena question tag-nya harus berbanding terbalik dengan bentuk statementnya. Positif dan dilanjutkan dengan negatif. Sekarang kita lanjutkan ke contoh kalimat yang berbentuk negatif. Ya, contoh kalimatnya seperti ini. You didn't break her leg, did you?
question mark. Jadi contoh kalimat ini adalah contoh kalimat yang berbentuk negatif. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya kasih informasi bahwa apabila kalimat pernyataannya berbentuk negatif, maka question tag-nya akan berbeda posisi, ya, menjadi posisi positif, ya. Did you? Kemudian contoh yang kedua, she isn't coming. Is she? Question mark. Ya, to be-nya is, maka dalam question tag to be tersebut akan kita tuliskan kembali. Oke? Kita akan lanjutkan kembali contoh kalimatnya, namun kali ini dalam bentuk kalimat yang berupa perintah atau larangan. Nah, masih ingat rumus yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya? Bahwa untuk kalimat perintah ataupun larangan, question tag-nya akan diawali dengan will you. Ya, oke, begini kalimatnya. Don't make me upset. Will you? Ya. Kemudian kalimat berikutnya, kalimat keduanya, contohnya seperti ini. Just finish your homework. Will you? Nah, bisa dilihat ya dari dua contoh yang saya sebutkan tadi. Bahwa untuk kalimat perintah ataupun larangan, question tag-nya cukup kita tuliskan dengan kata will sebagai modal dan juga you sebagai subjek. Will you? Question mark. Lanjut ke kalimat yang kalian temukan tanpa spesifikasi subjek. Jadi subjeknya tidak dimention secara detail siapa ya. Contohnya, contoh kalimat yang pertama adalah everybody looks happy in this picture. Don't they? Oke, ingat seperti rumus yang di awal tadi saya bilang, gunakan they untuk menyatakan subjeknya. Atau contoh kalimat yang kedua, somebody brought the guitar to my studio last week. Didn't they? Ya, gunakan they sebagai spesifik subjek untuk question tag-nya. Kalian paham guys? Yang terakhir contoh kalimat ajakan. Ya, bagaimana kita membuat question tag-nya? Contohnya seperti ini. Let's watch a movie, shall we? Question tag. Atau contoh kalimat yang kedua. Let's go to the mall nearby, shall we? Question mark. Jadi untuk dua contoh kalimat ini sudah cukup jelas ya. Untuk kalimat ajakan, maka kalian cukup menggunakan modal shall dan kemudian subjek untuk question tag-nya atau untuk pertanyaan sederhananya, pertanyaan pendeknya. Oke? Shall we? Question mark. You get it? Oke guys, itu tadi pembahasan kita mengenai question tag. Ya, mudah-mudahan kalian sudah cukup paham ya. Karena memang question tag ini sering sekali kita dengar dalam percakapan sehari-hari, yaitu penekanan untuk sebuah informasi atau validitas informasi. Nah, karena itu untuk membuat channel ini terus berkembang dan kalian mendapatkan banyak informasi yang terkait dengan dunia pendidikan, jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe di channel. Lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus menjadi tim terupdate untuk semua informasi yang akan saya bagikan. So guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.